Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Nabila. Jadi kali ini aku bakal ceritain pengalamanku lolos perguruan tinggi negeri lewat jalur nilai rapot. Di sini aku mau kasih tahu kalau misalkan aku adalah angkatan 2022 di mana pada saat itu namanya masih SNMPTN. Cuma aku tetap bakal ceritain supaya teman-teman juga ada gambaran. Nah, hal pertama yang perlu teman-teman perhatikan tentunya adalah nilai dari teman-teman semua. Buat teman-teman yang udah kelas 12, mungkin bisa dicek untuk nilai rapot dari kelas 10 sampai kelas 11. Di situ teman-teman lihat apakah nilai dari teman-teman itu cenderung naik atau stabil gitu. Karena semakin stabil nilai dari teman-teman, itu peluang untuk teman-teman keterima di SNBP ini juga lebih besar gitu. Nah, buat teman-teman yang udah kelas 12 dan mungkin ada beberapa momen atau beberapa semester yang nilainya sempat turun, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Teman-teman bisa maksimalin di semester sekarang gitu. Tapi buat teman-teman yang masih kelas 10 atau kelas 11, dari sekarang bisa diusahain untuk nilainya tetap stabil gitu. Minimal stuck di angka itu gitu. Jadi nggak nurun untuk nilainya. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa cek untuk rata-rata berapa sih nilai yang diperlukan untuk lolos di program studi atau universitas yang teman-teman tuju gitu. Karena ini bisa menjadi gambaran gitu buat teman-teman menghitung berapa peluang lolos teman-teman di jalur SNBP ini gitu. Oke, selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan atau yang harus teman-teman cari tahu adalah alumni dari universitas yang akan teman-teman tuju gitu. Nah, gunanya apa sih kalian mencari tahu ini? Semakin banyak alumni yang ada di universitas yang teman-teman tuju, maka peluang dari SNBP ini juga semakin besar karena kampus-kampus itu biasanya ada track record gitu alumni dari sekolah teman-teman semua gitu. Jadi teman-teman sekarang harus memastikan gitu. Misalkan teman-teman memilih program studi pendidikan matematika di Universitas Singapura Bangsa Karawang gitu. Nah, teman-teman lihat apakah sudah ada alumni yang lolos di jalur SNBP. Kalau misalnya sudah ada, berarti peluang teman-teman untuk lolos SNBP juga semakin besar gitu. Jadi meskipun ini namanya seleksi lewat nilai rapot, tetapi faktor alumni itu juga tetap menjadi faktor pendukung untuk peluang kelolosan teman-teman semua. Nah, sekarang teman-teman boleh nih nanya-nanya ke guru BK siapa sih alumni-alumni yang tersebar di universitas-universitas yang teman-teman tuju gitu. Supaya teman-teman juga tahu peluang lolosnya berapa. Nah, di sini yang perlu teman-teman ingat, meskipun teman-teman sudah masuk ke dalam daftar siswa eligible dan juga teman-teman sudah mencari tahu alumni-alumni yang ada di program studi atau universitas yang teman-teman tuju, teman-teman harus tetap mempersiapkan belajar SNBT gitu. Kenapa? Karena sampai saat ini nggak ada kriteria mutlak untuk kelolosan dari SNBP. Jadi yang harus teman-teman siapkan saat ini adalah belajar SNBT meskipun teman-teman termasuk ke dalam siswa eligible gitu. Karena masuknya teman-teman ke dalam list siswa eligible itu belum tentu teman-teman keterima di jalur SNBP ini. Oke, hal selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan itu adalah pemilihan jurusan yang teman-teman tuju gitu. Kenapa ini penting? Karena kalau misalkan teman-teman linjur atau lintas jurusan, itu biasanya kemungkinan atau peluang teman-teman diterima itu akan lebih kecil gitu. Jadi usahakan teman-teman itu nggak linjur ya, karena ini juga mempengaruhi peluang kelolosan dari teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman jurusannya IPA, ya berarti teman-teman harus melinearkan jurusan yang akan teman-teman tuju gitu di kampusnya gitu supaya peluangnya pun lebih besar. Oke, selanjutnya selain jurusan yang harus teman-teman perhatikan adalah pemilihan universitas. Mungkin teman-teman ada yang punya 2 pilihan universitas. Nah, teman-teman harus lihat passing grade dari universitas yang akan teman-teman tuju gitu. Kenapa hal itu penting? Karena kalau misalkan passing grade yang lebih tinggi teman-teman ditaruh di pilihan kedua, itu biasanya peluang lolosnya juga akan lebih kecil gitu. Jadi teman-teman harus menaruh pilihan pertama itu adalah pilihan kampus yang passing grade-nya lebih tinggi gitu. Baru di pilihan kedua adalah passing grade yang lebih rendahnya gitu. Karena ini juga hal yang penting dan harus diperhatikan gitu oleh teman-teman ketika mendaftar di SNBP. Nah, hal-hal yang udah aku sebutin tadi itu merupakan hal yang aku lakukan ketika aku mengikuti jalur rapot gitu. Jadi hal yang pertama yang aku lakukan adalah melihat nilai rapot gitu. Pada saat itu yang
aku lihat adalah kestabilan dari nilai rapotku. Alhamdulillahnya setiap semester itu nilainya cenderung naik walaupun ada beberapa nilai yang stuck. Nah, di sini sebagai gambaran, aku rata-rata keseluruhannya ada di 89 ya, teman-teman. Nah, aku lolos di Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi pendidikan matematika. Di sini aku bukan berasal dari SMA negeri yang top gitu, top 1000, top 200 itu enggak ya, teman-teman. Aku dari SMA negeri yang berada di desa gitu, tepatnya di SMA Negeri 1 Trisi, Kabupaten Indramayu. Jadi buat teman-teman yang mungkin nonton video ini dan berkecil hati karena SMA teman-teman mungkin masih sedikit alumninya yang mendaftarkan diri di universitas, teman-teman bisa termotivasi gitu, karena aku pun juga memang masih kurang gitu untuk alumni-alumni yang berada di universitas-universitas. Cuma berkat adanya dorongan dari guru-guru dan juga dari orang tua, alhamdulillah aku bisa lolos. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk memaksimalkan gitu belajarnya, dan juga jangan lupa siapkan SNBT-nya, karena meskipun teman-teman lolos jadi siswa eligible, itu belum tentu teman-teman juga lolos di jurusan dan universitas yang teman-teman tuju. Mungkin segitu dulu videonya. Kalau misalkan teman-teman butuh tips-tips lain atau ada yang mau teman-teman bahas terkait universitas, bisa teman-teman coba di komen di bawah biar nanti aku bahas lagi. Segitu dulu video kali ini. Mungkin aku akhirin dulu ya videonya.